KPI, Key Performance Indicator yang jelas. Nah ini yang mohon maaf saya ragukan dengan Presiden Jokowi. Bagaimana cara beliau menilai kinerja menteri? Apakah berdasarkan asumsi, persepsi, gimana? Atau hanya dengan second opinion tadi? Nah karena dulu dari era sebelumnya ada namanya UKP 4. Kenapa Bang Ngabalin? Apa yang mau ditambahkan atau mungkin disanggah? Nggak bisa, Anda tidak bisa. Bagaimana bisa Anda bicara depan publik dengan ukuran yang Anda punya pengetahuan, kemudian Anda ukur dengan seorang presiden dalam menentukan siapa jadi menteri dan tidak. Bang Ngabalin, memang nggak boleh begitu. Itu nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh Bang Ngabalin? Jadi begini, kan hanya bisa cara penilaiannya itu yang kita nggak tahu. Karena memang presiden punya pakem sendiri, punya aturan main sendiri. Susah-susah gampang kalau kita berdialog mengenai reshuffle kabinet. Karena pastinya semua narasumber saya akan mengatakan ini hak prerogatif presiden. Ya benar, semua juga sudah tahu. Tapi kalau misalnya ada kecurigaan-kecurigaan, ada hal-hal yang kemudian menggelitik kita. Kok ada ya pertemuan yang sudah terjadi antara politisi PDIP Johan Budi bertemu 4 mata di presiden. Katanya nggak ngomongin reshuffle, tapi berbicara mengenai kinerja kementerian. Nah, apakah benar? Apakah masuk ke partai? Apakah mungkin bahwa seseorang tidak melirik masuk ke kabinet mungkin dimasukkan? Sementara partai yang ingin sekali masuk ke kabinet karena sudah merapat tidak akan masuk ke jajaran kabinet. Wah, ini bagaimana? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Di studio TV One sudah ada di sini Mas Pangi Syarwi, Mas Ipang. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Cak. Ya, saya juga mungkin saya ke Mas Ipang. Mas Ipang, sebenarnya apa sih yang salah ketika membicarakan reshuffle? Apa jangan-jangan bahwa setiap presiden atau pemimpin nggak suka kalau ada orang kepedean, misalnya baru dipanggil sudah sesumbar. Apakah itu memang haram dalam politik atau bagaimana? Iya, kita nggak bisa menghakimi perilaku sikap dari presiden. Beliau biasanya memang tidak suka dengan orang yang terlalu ambisius atau show effect atau mau kepingin itu dilihatin, itu yang nggak dipanggil, yang nggak jadi gitu kan selama ini. Itu yang kita pelajari. Jadi betul-betul mengalir saja, itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah kalau kita ingin lihat reshuffle ini harus berbasiskan pada hanya bukan soal like or dislike, hanya soal kedekatan. Misalnya tadi mantan Panglima sangat dekat, kemudian ada beberapa orang yang sangat dekat dengan presiden. Nah ini sangat berbahaya, Cak. Kalau hanya reshuffle berbasiskan kedekatan, maka reshuffle itu mestinya basisnya adalah kinerja, KPI, Key Performance Indicator yang jelas. Nah ini yang mohon maaf saya ragukan dengan Presiden Jokowi. Bagaimana cara beliau menilai kinerja menteri? Apakah berdasarkan asumsi, persepsi, gimana? Atau hanya dengan second opinion tadi? Nah karena dulu dari era sebelumnya ada namanya UKP 4. Kenapa Bang Ngabalin? Apa yang mau ditambahkan atau mungkin disanggah? Nggak bisa, Anda tidak bisa. Bagaimana bisa Anda bicara depan publik dengan ukuran yang Anda punya pengetahuan, kemudian Anda ukur dengan seorang presiden dalam menentukan siapa jadi menteri dan tidak. Bang Ngabalin, memang nggak boleh begitu. Itu nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh Bang Ngabalin? Jadi begini, kan hanya bisa cara penilaiannya itu yang kita nggak tahu. Karena memang presiden punya pakem sendiri, punya aturan main sendiri. Bang Ipang, ya, kenapa? Tapi tidak boleh ngomong begitu. Tapi tidak boleh gaya ngomongnya kayak begitu. Ngomongnya kayak gitu gimana? Kan cuma saya menyampaikan basisnya reshuffle ini dari mana? Ya, basis. Apakah hanya like or dislike atau kedekatan atau memang diukur dari pakemnya presiden sendiri? Pakai ngukur-ngukur presiden walaupun begitu, presiden nggak boleh, Pangi. Bukan pengetahuan begitu. Anda maksudnya itu alat ukurnya, untuk bisa mengukur. Tapi kalau alat pengetahuan apa? iya. Tapi Anda harus rubah itu diksi yang kau pakai itu. Tidak boleh begitu ngomongnya. Ditahan dulu Bapak-Bapak. Tidak mengapa, berbeda pandangan biasa dalam politik. Ditahan dulu Bang Ngabalin. Memiliki hak prerogatif. Betul. Bagaimana bisa kau ragukan presiden dalam menentukan siapa jadi menteri, siapa jadi kepala lembaga? Oke, presiden punya kekuatan penuh. Publik. Biar Bang Ngabalin ngomong dulu deh. Oke, ya sudah. Ditahan dulu Bang Ipang, Mas Ipang. Nggak boleh, Pangi, maksud saya begini. Kalau Anda ragukan di pengetahuanmu, iya. Tapi kalau presiden itu tidak mungkin bisa mengangkat seseorang menjadi menteri, menjadi kepala lembaga, kalau beliau tidak punya keyakinan dan punya pengetahuan terhadap siapa yang harus beliau angkat menjadi pembantu. Diksimu yang saya protes. Tidak benar kalau kau begitu. Udah selesai Bang Ngabalin belum? Ya, nanti ditambahkan sesaat lagi, Bang Ngabalin ditahan dulu. Mungkin nanti kita akan bahas
ini di segmen berikutnya saya minta Bang Jazilul memberikan penahanan di sini. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan Presiden dalam menentukan seorang yang cocok ditambahkan atau dikurangi dari kementerian? Apakah memang semua tergantung dengan Presiden? Iya, ini hak prerogatif. Atau mungkin yang dipikirkan stabilitas kabinet kan perlu. Partai ini kemudian bersatu padu tanpa ada irian itu juga penting. Karena masyarakat juga pusing kalau ngelihat partai katanya satu tapi di belakang enggak. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pertanyaan simpel kepada Mas Panggi. Mengapa ya kalau hak prerogatif untuk menentukan menteri itu ada di Presiden? Apakah memang secara politik bahwa kalau Presiden bekerja dengan orang yang tidak percaya ini juga akan menjadi tendensi yang kurang baik kah? Seperti apa? Ya, hak prerogatif itu ada di tangan Presiden karena sistem presidensial kita. Jadi Presiden punya hak istimewa di situ. Dan Presiden tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Dan Presiden sangat kuat di situ. Sehingga dia menjaga stabilitas. Menteri adalah pembantu Presiden. Dia tegak lurus kepada Presiden, loyalitasnya nggak boleh ganda. Dia loyalitasnya hanya kepada Presiden. Walaupun sebetulnya menteri dari partai itu loyalitasnya bisa ganda. Loyalitas kepada partainya, loyalitas kepada presidennya. Tetapi dia tetap nggak boleh menjalankan punya misi politik sendiri. Menodai aroma-aroma yang punya agenda sendiri. Agendanya adalah misi pada presidennya. Itu agendanya. Itu yang pertama. Jadi Presiden ini sangat kuat. Nah, tapi ada catatan penting yang kedua gini, Cak. Karena Presiden kita sangat kuat hari ini, tapi kadang-kadang saya lihat Presiden tidak terlalu bisa kurang mengontrol menteri-menterinya yang akhirnya banyak yang berbisnis ya. Yang banyak yang curi star sendiri. Dan banyak menteri-menteri yang sebetulnya sulit untuk terkontrol. Nah, Presiden semestinya bisa saja itu melakukan kontrol terhadap menteri-menteri yang coba main. Ada menteri yang main-main. Nah, ini kan menjadi catatan penting bagaimana menteri yang main-main ini ekspektasi Presiden tinggi sekali. Bagaimana mereka mampu mengimbangi kerja Presiden menteri tersebut. Nah, kalau tadi soal yang disampaikan Bang Abalin, saya nggak mau masuk kepada zonasi wilayah, itu pakem Presiden. Oke, Presiden sendiri punya kas sendiri, punya pakem sendiri. Contoh begini, ada Menteri Kesehatan, harus dari orang dokter kesehatan misalnya, harus dari dokter. Ternyata Presiden Jokowi punya pakem sendiri, dan ternyata Menteri Kesehatan hari ini kinerjanya bagus. Nah, artinya saya nggak menyalahkan itu, maksud saya Bang Abalin. Presiden punya pakem sendiri, punya aturan main sendiri, dan saya nggak harus memaksakan bahwa Presiden Jokowi harus punya UKP 4 seperti PSB, enggak. Tapi tetap Presiden harus direct man and direct place. Zakon kabinetnya bagaimana? Bagaimana resapel letupan berbasis kinerja? Itu menjadi penting sekali. Karena kalau berbasis akomodatif politik, untuk hanya bagi-bagi pesta kekuasaan, maka nanti perayaannya endingnya nggak bagus. Saya rasa juga statement Mas Panggi nggak salah. Ini adalah sebagai wujud pemahaman dan basis pemikiran dari seorang Panggi. Dan ini mungkin menjadi masukan yang baik untuk bagaimana. Mas Panggi, tapi begini, Bang Abalin, sebenarnya begini, bagaimana kalau untuk menentukan seorang menteri, apakah juga Presiden Jokowi menginginkan bahwa menteri ini harus loyal kepada dirinya, bukan kepada partainya, begitukah? Tapi begini, pertemuan kemarin Bang Johan Budi, Rabu juga, apakah ini ada maknanya, ada tandanya? Jangan-jangan minta dimasukkan ini ke kabinet, bukan minta, akan dimasukkan ke kabinet. Bagaimana Mas Ipang, mungkin nggak ya? Iya, kalau kita lihat tanda-tanda sinyalnya, Cak, ya, memang ada dipanggilnya Pak Johan Budi, ada keluarnya pos-pos dianggap strategis, yaitu juru bicara Presiden yang sebelumnya itu diisi oleh Mas Fajrul Rahman, kemudian menjadi duta besar. Dan kita lihat kemahiran dari Mas Budi Johan ini kan dalam komunikasinya cukup bagus ketika di KPK ya. Mungkin ini juga dibutuhkan oleh Presiden untuk mengatasi masalah yang dihadapi hari ini. Mengkomunikasikan semua supaya tidak miskomunikasi, semua capaian Presiden juga bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat puas. Karena tingkat approval rating rendah yang 54% itu kemarin, itu akibat bisa saja miskomunikasi. Jadi tidak semua capaian, prestasi, dan kinerja Presiden tersampaikan, tersosialisasikan dengan baik kepada publik. Sehingga approval ratingnya rendah. Nah, kalau kemudian itu bisa diselesaikan oleh juru bicara Presiden dan semua tim-tim yang bisa mensosialisasikan semua kinerja beliau, sehingga diketahui publik, maka ada korelasi linear terhadap approval rating, tingkat kepuasan publik. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah tidak hanya Bang Johan Budi mungkin ya, kemarin juga saya lihat dipanggil juga ada Pak Yusril Iza Mahendra gitu. Mungkin apakah diselesaikan kemana, spotnya, titiknya, pos-pos strategisnya saya nggak tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah
resapel ini akan menjadi berarti ya kalau kemudian ini lepas dari konflik interest. Nah, konflik interest ini kan soal misalnya tentang terkait dengan kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal kita yang akhirnya ugal-ugalan. Misalnya begini, Cak, mau nggak Presiden Jokowi mengganti, misalnya berani nggak mengganti menteri yang terkait dengan mafia tanah misalnya. Ternyata begitu tersebut namanya, ya ujungnya kayak Pak Sofyan Djalil. Dan Pak Sofyan Djalil dalam rekam jejak saya nggak pernah kena resapel apalagi diberhentikan gitu. Memang menteri yang sampai menurut saya hampir 20 tahun gitu. Nah, ada misalnya menteri yang terkait dengan hal-hal lain misalnya itu juga bagaimana gitu. Nah, memang yang ketiga gini, Cak. Presiden Jokowi itu memang selalu bicara, dia punya pakem sendiri saya lihat. Punya cara sendiri. Nah, kalau ada yang tahu kapan itu resapel, maka nggak ada resapel. Ya. Jadi yang tahu di baju dia, di saku dia hanya dia. Makanya kalau kemudian kita tanya tiba-tiba ada lawan politik ya kayak Sandiaga Uno, Pak Prabowo masuk, itu kan di luar pakem. Kemudian ada menteri yang latar belakangnya dari fisika nuklir tiba-tiba menjadi menteri kesehatan. Nah, direct man and direct place-nya juga nggak pernah ada. Memang ada pakem sendiri yang beliau punya. Nah, termasuk apakah akan ada resapel pada hari Rabu besok tanggal 8, kemudian 15, 22 sampai 29 itu dianggap hari Rabu PON. Kita nggak tahu karena memang Presiden nggak pernah ada daya kejut yang saya lihat selama ini.